Bab terakhir. Akhir dari cerita cinta. Cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga memberi, menunjukkan bahwa kita pun memiliki perasaan yang sama. Rafli tentu sangat tercengang saat mendengar kata indah itu keluar langsung dari mulut Christine. Dia sampai kembali menyentuh bibir buah ceri sang kekasih menggunakan ibu jarinya. Kemarin-kemarin Christine begitu malu untuk memulai ciuman lebih dulu, namun kali ini dia memulainya tanpa ragu. Di dalam mobil tersebut keduanya kembali saling memagut dengan mesra, sama-sama membalas rasa, seolah menunjukkan bahwa cinta mereka sama besarnya. Hari bergulir begitu cepat sampai tiba di saat pesta pernikahan digelar. Acara mewah dan megah tersebut diadakan di ballroom Hotel Bintang 5 Five Seasons. "Kamu cantik sekali," ucap Santi, sampai berkaca-kaca saat melihat kecantikan sang kakak. Kadang tak menyangka juga kini mereka sudah berada di tahap ini. Christine akan menikah dan pasti meninggalkan rumah. "Aku sudah cantik dari lahir," balas Christine dengan penuh percaya diri, bahkan memamerkan gaun pengantinnya yang indah. Gaun yang nampak sederhana dan elegan namun memiliki harga yang fantastis. Para old money memang tak menyukai kemewahan yang mencolok. "Aku tahu kamu bersikap seperti itu agar aku tidak sedih, tapi sekarang aku benar-benar ingin menangis," kata Santi. "Menangislah, agar riasanmu rusak lagi." Christine, kesal Santi, namun dia benar-benar tak mampu menahan air matanya. Mungkin saja ini akan jadi pertengkaran terakhir mereka. "Hei, ada apa sih? Acaranya sebentar lagi dimulai, kenapa kalian malah berdebat?" sahut Kak Naina. Dia datang dengan mendekati meja rias Christine dengan mengendong baby Laura. "Jangan menangis Santi, pakai sapu tangan ini," titah Kak Naina pula dan Santi hanya mampu mengangguk seraya menerima uluran sapu tangan tersebut. Mom Aresa dan Dedi Raiden tak berani mendekati Christine, takut rasa haru ini membuat mereka menangis. "Juga, kita sudah dipanggil, ayo keluar," ucap Kak Nicholas. Dia baru saja datang dari ballroom. Sementara Kak Nathan sudah berada di sana untuk menyambut para tamu dari pihak wanita. Jantung Christine langsung berdegup setelah mendapatkan perintah tersebut. Di antara semua teman-temannya satu angkatan kuliah, dia adalah yang lebih dulu menikah dan ini makin membuatnya merasa gugup. Dedi Raiden lantas segera mendekati Christine, menggandeng sang anak untuk segera memasuki tempat acara. "Ayo sayang," ajak Dedi Raiden dan Christine hanya mampu mengangguk. Pintu utama ballroom terbuka lebar-lebar, seluruh mata langsung menatap ke arah pengantin wanita yang didampingi oleh ayahnya, lalu di belakang seluruh keluarga Carter ikut mengiringi. "Hua, Christine cantik sekali, dia akan jadi pengantin paling cantik tahun ini," kagum teman-temannya. Satu angkatan Christine menghadiri pernikahan tersebut sebagai tempat untuk reuni mereka juga. Dan bukan hanya para tamu yang terpesona melihat penampilan Christine hari ini, tapi sang pengantin pria juga. Kedua sorot mata Rafli sampai tak berkedip, menatap lurus ke arah sang calon istri. Rafli kemudian memberi hormat pada Dedi Raiden, lalu mengulurkan tangannya untuk menyambut Christine. "Cantik," bisik Rafli. Christine yang gugup langsung menggenggam kuat tangan sang kekasih, sebuah isyarat yang mengatakan bahwa berhenti menggodaku. Pengucapan janji suci mereka ucapkan dengan lantang dan jelas, menciptakan suasana haru di ballroom megah tersebut. "Cium," pekik Laura yang merasa gemas sendiri. Dia berteriak setelah menghapus air mata bahagianya. Semua orang sontak tertawa mendengar teriakan Laura tersebut, apalagi teman-temannya langsung menyusul. "Cium, cium, cium," pinta semua orang. "Bagaimana? Mereka ingin aku menciummu?" tanya Rafli pada sang istri. Kini Christine telah resmi jadi istrinya. "Kalau begitu cium aku," balas Christine. Sungguh, dia benar-benar malu. Namun ingin membuat kenangan indah di hari istimewa ini. Rafli kemudian mendekat dan mencium kening Christine dengan lembut, membuat semua orang kecewa. "Ah, bukan cium itu Bapak," teriak teman-teman Christine. Laura dan Ranti adalah yang berteriak paling keras.
Sementara teman-teman Rafli hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah para anak muda tersebut. Keluarga Carter dan keluarga Stewart tak mampu menahan senyum melihat kemeriahan pernikahan ini. Dan di saat Pak Rafli tidak mencium bibir Christine, kini justru Christine lah yang lebih dulu mencium bibir sang dosen. Pekik semua orang. Sumpah sampai detik ini seluruh teman Christine masih tak menyangka bahwa Christine akan menikah dengan sang dosen. Bukan hanya akan terikat 1-8 semester, tapi akan terikat seumur hidup. Terjerat dosen galak. Cukup Christine. Cukup. Pekik Laura. Ivana juga hadir dalam pesta pernikahan tersebut, tapi dia tidak banyak menunjukkan diri pada semua orang. Bahkan setelah Christine selesai mengucapkan janji suci, Elvana langsung pergi dengan bibir yang tersenyum. Selesai pesta pernikahan di Five Seasons Hotel, Rafli langsung membawa sang istri menuju apartemennya. Kini mereka berdua akan tinggal di sana. Beberapa pelayan telah menyusun kotak hadiah di ruang tengah. Christine mendapatkan banyak sekali hadiah dari teman-temannya. Setelah beberapa saat keadaan apartemen itu cukup ramai, kini akhirnya terasa sepi karena hanya tinggal mereka berdua di sini. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, Christine juga telah mandi dan mengganti baju pengantinnya di hotel, jadi kini dia hanya menggunakan setelan gaun biasa. "Kamu ingin makan lagi?" tanya Rafli, takut istrinya masih merasa lapar. Di hotel tadi mereka sudah makan malam bersama dengan dua keluarga besar. "Tidak. Sekarang aku mengantuk sekali. Capek. Ingin langsung tidur." "Langsung tidur?" tanya Rafli, menatap penuh tanda tanya. "Kenapa menatapku seperti itu?" balas Christine. "Bagaimana dengan malam pertama?" "Maas," rengek Christine. Dia benar-benar lemah jika digoda tentang hal ini. Rafli kemudian mengikis jarak dan menggendong sang istri di depan. Ala bridal style mereka segera menuju ke kamar pengantin. Kamar yang selama ini Rafli tempati dan kini akan jadi kamar mereka berdua. "Mas, apa benar dulu kamu yang mengganti bajuku?" tanya Christine. Dia masih berada di gendongan sang suami. Christine mengantungkan kedua tangannya di leher Rafli. Masih sangat penasaran tentang hal ini. Tentu saja," balas Rafli, masih dengan kebohongan yang dia pertahankan. "Benarkah? Selain tahi lalat, jadi Mas juga tahu tanda lahirku?" tanya Christine lagi. Sebuah pertanyaan yang membuat Rafli akhirnya jujur. "Tidak, aku tidak tahu tanda lahirmu. Sebenarnya yang mengganti bajumu bukan aku, tapi seorang asisten dokter dan dia wanita." Jadi selama ini Mas bohong?" Rafli tersenyum lebar. "Selama ini aku memang bohong, tapi malam ini akan aku ubah jadi kenyataan." "Mas," kesal Christine, dan saat itu bertepatan dengan Rafli membaringkannya di atas ranjang. Mendadak suasana terasa berbeda, apalagi saat Rafli mulai melepaskan kancing baju Christine satu persatu secara perlahan. Tak sanggup menatap, jadi Christine memejamkan matanya, pasrah dan rela menyerahkan semua yang dia punya. Lalu tak lama kemudian Christine merasakan bibirnya dikecup, ciuman yang membuka jalan untuk merasakan kenikmatan. Semuanya memang nampak mustahil jika mengingat tentang masa lalu, bagaimana mereka saling tak nyaman satu sama lain. Sialan dan si gadis barbar. Namun ternyata waktu bisa merubah segalanya, bahkan dari benci jadi benar-benar cinta. Desa Christine lolos untuk pertama kali, sangat sempit sekali. Dan mereka pun menjadi keluarga bahagia. Tamat. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, untuk setiap dukungan dan cinta di channel ini. Nggak ngangka Christine dan Pak Rafli bisa sampai di titik ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa ikuti terus channel ini, kita akan membuat cerita baru.